Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi kali ini kita akan membahas apa itu subasub atau sub atau tindakan saling gantian subscribe teman-temannya. Jadi biasanya di grup Facebook atau grup WA ada komunitas YouTuber pemula yang dimana mereka ingin mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, di mana grup itu mereka akan saling bertukar subscribe gantian dan juga gantian menonton. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas betapa bahayanya saling subscribe dan sub itu, karena YouTube itu memiliki teknologi yang sangat canggih sehingga aktivitas kalian saling subscribe, saling tonton untuk mencari jam tayang, menambah jumlah subscriber itu sangat berbahaya dan dideteksi oleh YouTube sebagai spam atau pelanggaran. Biasanya ketika kalian saling subscribe bergantian, itu YouTube dapat mendeteksi sumber trafiknya. YouTube itu lebih suka kalau orang mencari video kita dari penelusuran atau dari fitur jelajah atau rekomendasi. Kalau kita saling subasub, saling sub itu sudah pasti algoritmanya dari eksternal, dari luar. Dan kalau sampai itu terjadi berulang-ulang ya, misalkan nih kalian hasil dari gantian subscribe sudah mencapai 1000 dan jam tayang kalian sudah mencapai 4000, itu sumber eksternalnya paling atas, bisa dari Facebook, bisa dari WhatsApp. Lalu ketika kalian sudah mencapai target, kan persyaratannya 1000 subscribe dan 4000 jamnya. Ketika kalian sudah mencapai target itu, kalian mau ajukan monetize untuk menghasilkan pundi-pundi dolar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah channel kalian akan ditolak monetisasi. Itulah mengapa subasub atau sub itu sangat dilarang oleh YouTube. Karena YouTube menginginkan orang menonton secara alami, tidak dari seperti sub itu melanggar kebijakan. Apalagi ada yang misalnya membeli subscribe dari orang, membeli jam tayang, itu kalian lakukan saja, monetisasi itu pasti akan ditolak. Karena setiap hari YouTube itu semakin canggih untuk mendeteksi kalian. YouTube ingin para kreatornya itu kreatif dengan bakat-bakatnya tersendiri. Apalagi kalian bikin konten itu seperti konten unfaedah atau daily activity yang tidak jelas, kalian minta saling subscribe, itu membuang-buang waktu saja. Nah, apalagi begini teman-teman, ada kasus itu orang membuat channel, dia sudah mencapai 4000 jam dan 1000 subscribe, sudah monetize juga, tapi sayangnya YouTube-nya itu nggak berkembang karena kontennya itu tentang kehidupannya sehari-hari. Boleh saja konten daily itu asalkan menarik, misalnya ada unsur edukasi, ada unsur kelucuan. Tapi kalau yang misalnya bersepeda, cuma bersepeda ya di-upload, atau makan nasi di-upload yang tidak jelas itu, uh, sedangkan tuntutan para viewers ini kan yang lebih ya edukasi, hiburan, informatif, kan biasanya seperti itu kan. Mungkin video dia itu ada ya satu yang viral sehingga subscribe-nya naik dan jam tayangnya naik, lalu dia bisa monetize dan akhirnya punya iklan dia channelnya, tapi tidak berkembang dan sampai saat ini belum gajian. Jadi kita kembali lagi ke topik ya buat teman-teman. Jadi hindari saja sub atau subasub atau saling subscribe. Buat pemula itu menurut saya itu membuang-buang waktu kalian. Lebih baik kalian berpikir mulai sekarang bagaimana cara mendapatkan 1000 subscribe itu secara alami, orang mensubscribe channel kalian secara alami,
dan menonton dan menikmati video kalian ya. Pokoknya buat konten itu semenarik mungkin. Kalau kalian tidak punya kekreatifan mengedit, buatlah konten yang lucu. Kalau kalian tidak punya bukan keberanian sih untuk membuat edukasi-edukasi, bisa saja seperti yang lain ya, seperti memancing, ya pokoknya banyak lah, atau olahraga, pokoknya masih banyak daripada kalian bikin konten yang tidak jelas, apalagi yang membahayakan ya. Misal kalian membuat konten yang makan ini, makan itu yang berbahaya sehingga orang bisa meniru, dan itu juga akan dianggap spam oleh YouTube ya, konten-konten seperti itu. Jadi mulai sekarang berhentilah membuat konten-konten tidak jelas ya. Misalnya mukbang ini, tapi mukbangnya tidak jelas, makanan-makanan yang tidak lazim, itu sangat dilarang. Jadi buat saja konten yang edukatif ya, yang bertujuan memberikan pendidikan atau hiburan. Pokoknya banyak ide-idenya. Jangan yang malah membuat orang tidak layak ya untuk ditiru. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman, Subasub atau Saporsap itu jangan sampai kalian lakukan lagi, karena YouTube sangat tidak suka dan cara kita mendapatkan subscriber atau jam tayang dengan seperti itu. Buatlah konten sebaik mungkin sesuai jati diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak punya apa itu ya, misalnya kan kalau sudah yang YouTuber besar itu mereka punya konten yang sudah tertuju satu tema. Misalkan kalian belum punya satu tema tujuan, kalian boleh random konten, tapi misalnya konten ini edukatif, satunya hiburan, satunya ini. Pokoknya yang dicari orang ya di penelusuran itu. Jangan konten yang tidak jelas. Konten tidak jelas itu bisa saja viral, tapi hanya akan sebentar, tidak akan bertahan lama. Jadi konsistenlah membuat konten yang bermanfaat ya. Karena dunia terus update ya. Dunia terus update, para penonton terus mencari informatif dan juga hiburan-hiburan yang mereka belum tonton. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Jadi saya ingatkan kembali lagi, jangan sampai lagi saling subscribe itu atau saporsap, karena itu bisa dianggap spam oleh YouTube ya. Apalagi menaruh link channel di komentar orang ya, itu juga dilarang. Apalagi juga kalian menonton video orang misalnya nggak sampai berapa menit, di komen tuh, di komen. Nah, ketika kalian saling saporsap, ada yang belum sampai berapa menit menonton langsung di komennya, itu juga akan dianggap spam oleh YouTube. Dan biasanya kalian kalau hasil dari Subasub itu mungkin kalian dapat hari ini 50 nih, 50. Besok paling sisanya itu bisa 20, bisa 10, bisa 15, karena itu dianggap spam oleh YouTube dan tidak akan dicatat. Jadi buatlah konten sealami mungkin, buatlah orang mensubscribe secara sealami mungkin, jangan memaksakan orang untuk minta subscribe. Karena ketika kalian membuat konten yang bermanfaat, orang akan pasti menekan tombol merah. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ini. Kita jumpa kembali di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian tadi. Ikuti terus video terupdate dari saya, dan kalian bisa komen di kolom komentar, atau ada yang ditanyakan silahkan komen saja. Dan jika kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.